Kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Ta'ala, pencipta apa-apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, Rabbul Alamin. Antara nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini ialah Allah masih memutkan hati kita untuk perhatian terhadap agama kita. Di antara bentuk perhatian itu adalah masih ada keinginan untuk menuntut ilmu agama. Dan Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan ia dalam agamanya. Dan tidak mungkin seseorang bisa baik pemahamannya terhadap ilmu syar'i Islam, melainkan diharuskan untuk belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab di sini ada dua. Umumnya ketika dikatakan belajar bahasa Arab ialah belajar kaidah di negeri kita, dan ini yang memang menjadi landasannya. Ketika kita ingin belajar agama, maka mau tak mau harus belajar ilmu alat. Ilmu alat di antara adalah ilmu nahwu dan sorof, yang merupakan di antara dua cabang ilmu-ilmu bahasa Arab, karena ada sekitar 12 cabang ilmu bahasa Arab. Ya, ini merupakan untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nah kan ahlan wa sahlan pada ikhwah kita yang baru mungkin ada baru pertama kali mengikuti dars di Mat Umar Yogyakarta. Tapi Anda lihat beberapa di antaranya ada yang melanjut dari kelas sebelumnya, melanjut ke kelas berikutnya. Mungkin sebelumnya nahwu, melanjut ke sorof, atau sebelumnya sorof 1, dan saat ini melanjut ke kelas sorof dasar 2. Ini kita sambil menunggu yang lain yang hadir. Kalau tidak salah tadi ada sekitar 7 orang. Ini masih 4. Dan kalau tidak salah tadi ada yang izin 2 orang. Ada yang izin 2 peserta, 2 santri. Seperti biasa, kita awali dengan ta'aruf. Nah, untuk saat ini masih satu atau hanya satu yang baru Anda kenal. Kalau yang izin ada beberapa. Baik. Mungkin bisa nanti diperkenalkan namanya, kemudian domisili, tinggal di mana, dan pengalaman belajar bahasa Arab. Sudah pernah belajar bahasa Arab di mana saja. Baik. Kalau motivasinya narasa seluruhnya hampir sama ya. Motivasinya untuk perdalam ilmu agama. Baik. Tafadhol, bisa dimulai dari Mas Muhammad Inzar. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inzar dari Surabaya. Pengalaman belajar bahasa Arab di Ma'had, pernah belajar kitab
jurumiyah dan menghafal sedikit di sorof amthilah tasrifiyah. Syukran Ustaz. Baik. Mas Inzar, alumni Mahat mana? Eh, Sekarang di pesantren mahasiswa Thaibah Surabaya. Oh, Kalau Surabaya. dulu, nah, kalau dulu Baik. pernah pesantren di Jakarta. Itu pondok pesantren modern atau tradisional? Yang pesantrennya? Fokus tahfidz saja Ustaz. Oh, tahfiz ya. Baik. Berarti lebih ke kalam ya, hiwar. Baik. Nah, Mas. Baik. Syukran Mas Inzar. Kemudian Mas Abdul Salam. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Somad, Ustaz. Baik. Dari Lombok saya, Ustaz. Lombok. Ya, Nusa Tenggara Barat. Ya, ini pulau penghafal Quran. Domisili sekarang di Banten, Ustaz. Baik. Di Banten. Ya. Nah, Sekarang kegiatan kuliah, bekerja, sedang ada pelatihan di Banten, Ustaz. Jadi ikut pelatihan. latihan diniyah atau Eh, umum. sudah, Ustaz. Pelatihan apa sifatnya? Maksudnya diniyah atau Eh, iya, diniyah, Ustaz. ya. Ya. Mas Abdul Samad, alumni Mahat. Pernah di pesantren, Ustaz. Di Ya, Lombok. Lombok ya. Jadi Nah, seperti jurumiyah mungkin sudah ya. Belum. itu matan jurumiyah saja, Ustaz. Dan saya ikut di persiapan kemarin, kelas persiapan, terus Nahu dasar satu sama Sorob dasar satu, Ustaz. Oh, berarti sudah ini ya, sudah selesai. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Syukran Mas Abdul Samad. Nah, Baik. Kemudian Mas Arlando ya, ini bertemu kembali. Ini nanti bisa ini ya, kenapa ngulang lagi gitu. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama anak Rando, panggilannya Rendo. Nah, sebelumnya ikut kelas ini juga ya sama Antum Ustaz. Cuman, eh Anda mau ngulang lagi karena kayak masih banyak yang belum ketangkap sih Ustaz. Baik. Bener kalau murojaah sendiri kayak susah gitu. Ya udah, akhirnya ngulang aja. Baik. Baik. Ya, memang Anda juga merasa di kelas sebelumnya ada hal yang seperti kurang maksimal ya. Saya juga sempat ganti ajar dan qadarullah juga pada saat itu ada suatu hal yang membuat anak sedikit kelelahan karena pulang balik antara pulau ya, Sumatera, Jawa. Ya, mungkin ya semoga di kelas ini nanti bisa kita maksimalkan dengan baik. Baik. Sekarang Mas Armando tinggal di mana? Di Jogja, Karena asalnya Surabaya. Surabaya, Asalnya tinggalnya sekarang di Bandung. di Ya, di Bandung. Bandung. Baik. Nah, syukron Mas. Nah, apa Ustaz? Kemudian Pak Abu Khair, Abu Khairi. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Anak Abu Khairi, Joko Hermawan, Ustaz. Ya, Pak. Domisili di Palembang. Masya Allah. Palembang. Nah, Sebelumnya Ustaz. ikut kelas MUBK atau baru ini, Pak? Pak Abu Khair? Alhamdulillah ikut dari apa namanya itu awal lah, Ustaz. Persiapan. Persiapan. Dari Nahu, ya enggak. Nahu Mulai dari dasar. Nahu 1, 2, 3, Ustaz. Baik. Kemarin
Kemarin terakhir sorob satunya dengan Ustadz Alfitra. Baik. Baik. Oke, di sini ada senior kita ya, orang tua kita, Pak Abdul Khairi. Semoga motivasi kita yang masih muda-muda. Nah, syukron Pak. Apa Ustaz? Anak Ya, yang mau menimba tidak. ilmu dari yang muda-muda ini Ustaz. Udah telat ini. Nah, tidak ada kata telat. Semua Masya Allah. berkah. Nah, Ustaz. Ya, syukron Nah, Pak. Baik. Mungkin kita cukupkan karena ada 2 santri yang izin, yang satu belum hadir ya. Baik. Untuk kitab, apakah ada yang belum punya? Kitab Al-Kafi Jilid 2 Alhamdulillah sudah, Ustaz. sudah semua. Baik. Ya, kita langsung saja ke kitab ya. Nanti silabusnya nak kirim di grup. Baik. Kitab yang kita gunakan Al-Kafi fil Misarfi jilid yang kedua. Nah, pengarangnya Al-Ustaz Ajeng Zakaria Ibnu Ahmad Qurashi rahimahullahu taala. Dan perlu Anda sampaikan, pembahasan di kelas sorof dasar 1 dan 2 itu tetap yang menjadi pokok atau landasannya adalah hafalan tasrif. Hafalan tasrif. Adapun perincian-perincian pembahasan nanti itu lebih di Al-Kafi jilid yang ketiga. Nah, meskipun nanti ada tambahan-tambahan kan, seperti faedah wazan ini atau kaidah tertentu itu tambahan. Tapi yang menjadi pokok tetap hafalan tasrif. Baik, ada yang ingin baca? Coba. Jika Izin Ustaz, kalian Anda ingin coba. diterjemah boleh, atau baca saja boleh. Kalian terjemah juga boleh. Baik, Fadol, Abdus Somad. Anda baca aja Ustaz, nanti yang lain saja yang menerjemah. Baik, Mohon dibimbing Ustaz. baik, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ana ini sebentar. Somad. Nah. Suara Anda terdengar jelas tidak? Terdengar Ustaz, suara. Dan kebetulan Anda tidak pakai ini set, jadi suaranya agak dikuatkan ya. Baik, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Wa ashkuruhu ala ihsanihi alladhi masdarahu mujarradu fadlihi. Fa subhana min man taqaddasat sifatuhu anish syabihi wal misali wa tanzahat af'aluhu. Tadi sama, taqaddasat. Ini taqaddasat sifatuhu anish syabihi wal misali. Kemudian fiil berikutnya sama wazannya. Wa tanzahat sama dengan taqaddasat, tafa'ala. Wa tanzahat tanazzahat.
tanazzahat af'aluhu anin naqsi wal i'lali. Wa usalli wa usallimu ala rasulihi al-jalili wa ala alihi wa sahbihi alladzina taba'uhu fi sa'atil asrati Usrati. fi fi sa'atil usrati wadh-dhalili. Wa ba'du fa in hajatun fa Fa in inna hajata abna'il muslimina ila ma'rifatil lughatil arabiyyati daruriyun jiddan id biha sababun ila fahmil qur'ani was sunnati wa qad amarana Allahu an natamassaka bihima wa na'mala biha fihima wa la yumkin an nafhamaha fahman tamman illa ba'da ma'rifatil lughatil arabiyyati wa la siyama fin nahwi was sarfi. Wa qad asdarana al muyassar fi ilmi nahwi fi thalathati ajza'in wa asdarana kadzalika al kafi fi ilmi sarfi fi thalathati ajza'i. Afwan. Mas Abdul Somad baca asdarna atau asdarona? Disukun atau di fathah? Asdarona Ustaz. Asdarona. Nah. Afwan, asdarna ya, sukun ya. Oh, nah Ustaz. Wa asdarna kadzalika al kafi fi ilmi sarfi fi thalathati ajza'in. Al juz'ul awwalu fi thulathiyil mujarradi wal juz'us tsani fi thulathiyil mazidi wa rubaiyil mujarradi wal mazidu wa mulhaqatihi wal juz'us tsalitsu fil mahmuzi wal mudha'afi wal mu'talli waqad wada'at waqad wada'tuhu fi ibaratin sahlatin wa amsilatin katsiratin wa tamrinatin nafi'atin liyashula fahmuhu wa la siyama lil mubtadi'ina fi dirasati sarfi. Wallahu as'alu an yakuna nafi'an lil muallimina wal muta'allimina wa amalan salihan li wa ja'alani min warahati jannatin na'im. Nah, ahsan. Qiraahnya ya, mumtaz. Tuh. Keren, Ustaz. Untuk terjemahnya mungkin rekam saja nih. Rekam suara kirim di grup. Dan untuk baca kitab nanti ya kalau untuk mengartikan nanti kita potong-potong per konteks gitu, bukan per konteks. Nah, ya bisa juga per konteks, misalnya satu baris misalnya kemudian kita terjemah tanpa ada nanti potongan yang bisa merancukan makna, misalnya sampai koma atau sampai titik. Jadi depannya demikian. Ketika kita nanti baca kitab, jadi jangan dibaca semua, dibaca satu paragraf sampai selesai kemudian diterjemah, itu kurang ini ya. Tapi sebenarnya bisa juga. Tapi ini selingan saja. Kita lanjutkan. Aqsamul fi'li. Aqsamul fi'li. Aqsam jam'u min qismin. Jamak dari qism. Macam. Macam-macam fi'il. Macam-macam fi'il. Yang pertama, ini dari sisi pembentuk hurufnya ya.
huruf. Nah, nanti ada mujarrad, ada yang mazid. Yang pertama thulathi, ats-thulathi, tiga ya, tiga huruf. Ar-rubai, 4 huruf. Kemudian ats-thulathi terbagi menjadi dua sebagaimana rubai pula, tapi yang paling banyak adalah pembahasan atau wazan thulathi. Ats-thulathi mujarrad. Mujarrad nanya murni ya. Tidak ada tambahan huruf. Huruf asli. Jadi nanti ada istilah huruf asli. Ada istilah tambahan huruf. Ada yang tambahan 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Kemudian adapun yang thulathi mujarrad sebagaimana di Al-Kafi jilid 1 ada 6 wazan. Ada 6 bab wazan. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Itu sudah selesai. Kemudian wazirun fihi, tambahan di dalamnya harfun, 1 huruf. Ada 3 bab wazan. Af'ala, fa'ala, dan ini semuanya yang mazid hanya ditampilkan fi'il madinya ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Kemudian tambahan di dalamnya harfani, 2 huruf. Tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'alla. Ada 5 bab wazan. Thalathatu ahrufin. Tambahan di dalamnya 3 huruf. Istaf'ala, if'awwala, if'aw'ala, if'alla. If'alla. Kemudian ar-rubai mujarradun. Fi'il 4 huruf dan seluruh hurufnya murni atau asli. Tidak ada tambahan huruf. Murni huruf asli. Hanya ada 1 bab wazan, yakni fa'lala. Mazidun fihi, tambahan 1 huruf. Tafa'lala, if'allala, if'alalla. Ada 3 bab wazan. Dan seluruhnya ini akan kita hafalkan nantinya tasrif istilahinya. Dan itu sifatnya wajib. Dan kan masuk di nilai akhir untuk hafalan tasrif istilahi atau asli. Kita lanjutkan. Abwabu thulathi al-mazid fihi. Abwabu jamak dari bab. Bab, mim babin. Bab, bab. Oke, sekarang juga ada tambahan makna. Ya, bisa berarti juga pintu, tapi konteksnya di sini adalah bab, ya, bab pembahasan. Bab-bab ats-tsulathi al-mazidi. Tsulathi mazid, tambahan huruf yang mengalami tambahan huruf. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, pembahasan pertama. Al-mazidu fihi harfun, tambahan di dalamnya harfun, 1 huruf. Dan tambahan di dalamnya 1 huruf ini wa fihi thalathatu abwabin, terdapat di dalamnya 3 bab, 3 bab wazan. Jadi nanti mohon diingat Bapak ikhwah sekalian, tsulathi mazid tambahan 1 huruf ada berapa bab wazan? Tambahan 2 huruf ada berapa bab wazan? 3 huruf ada berapa bab wazan? Demikian pula nanti yang rubai. Mohon untuk diingat, dicatat ya. Kita masuk pada al-bab al-awwali, al-babul awwalu ya. Bukan awwali. Silahkan jika ada yang salah nanti salah tulis misalnya di kitab, mohon dikoreksi, dibenarkan di kitab masing-masing. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Afwan, ada yang belum punya kitab? Ya, narasa sudah semua. Wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala fi'il madi, yuf'ilu fi'il mudhari, if'alan fi'il masdar. Masdar. At-tasriful asli, tasrif asli. Karena nanti ada tasrif far'i. Ini tasrif asal, pokok. Nanti ada yang far'i, ada yang cabang. Dan yang paling mendasar untuk kita hafalkan, untuk kita pahami ialah tasrif asli. Karena nanti tasrif far'i ada banyak ya. Tapi yang paling utama, paling
dasar, bisa dikatakan paling penting di awal adalah menghafalkan tasrif asli atau yang disebut juga dengan tasrif istilahi. Istilahi, asli, usul. Ya, mohon untuk ini diaktifkan mikrofonnya, kita tasrif, kita bacakan bersama-sama, dan hanya khusus tasrif asli saja. Adapun yang lainnya nanti tidak perlu diaktifkan mikrofonnya ya. Baik, Ana bacakan terlebih dahulu, kemudian diulang bersama-sama. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun. Tafaddalu. Af'ala Af'ala yuf'ilu yuf'ilu if'alan, if'alan muf'ilun muf'ilun muf'alun. muf'alun. أفعل لا تفعل مفعل مفعل أفعل يفعل. Af'il Af'il la la tuf'il, tuf'il muf'alun muf'alun muf'alun, muf'alun uf'ila yuf'alu. طيب muf'il. أنتم hasil al-amthilatu, contoh-contoh. Al-amthilah ini mufrad atau jamak? Amthilah Jamak Ustaz. jamak dari Mislun apa? mithlun atau mithalun? Eh, misal. Mithal ya. Mithal jamaknya al-amthilatu, al-amthilatu at-tasrifiyah. Baik. Ya, ini satu-satu ya. Boleh melihat kitab akroma ahsana aslama anfaqa adkhala anzala, tapi uh, disarankan tanpa melihat kitab. Jadi Anda beri waktu 2 menit, silahkan dihafal dulu wazannya. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'illa tuf'il, muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Nah, nanti Anda minta satu persatu. Nah, jadi Anda berikan waktu mungkin berapa menit? Atau ada yang bisa langsung? Ya, silahkan. Coba dulu ya, tanpa lihat kitab, karena kita di kelas sebelumnya masih lihat kitab ya untuk di awal, tapi kita coba, kita beri waktu, kemudian nanti satu persatu. Kalau ada yang bisa langsung silahkan. Akroma. Nah, Ustaz, Baik, tafadhol Mas. Tafadhol. yang akroma ya Ustaz. Akroma. Nah, akroma yukrimu ikroman mukrimun mukromun ikrom la takrom mukromun mukromun ukrima yukrom. Baik. Nah, Ahsan. suaranya kedengaran Ustaz? Suara terdengar tapi agak kecil memang. Oh, Mas. Tapi tidak apa-apa. Baik. Yang lain, jika ada yang sudah hafal silakan. Bagi yang lain dicoba dulu dihafalkan wazannya. Mas Abdul Somad, narasa bisa. Nah, coba saja Ustaz. Ya, coba selama ahsana ya, Bismillahirrahmanirrahim. berurut. Ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsana yuhsinu ihsanan muhsinun muhsanun. Ahsin la tuhsin muhsanun muhsanun uhsin yuhsanu. Uhsin atau uhsina? Ya, Eh, uhsina. uhsina Yuhsanu. uhsina yuhsanu. Baik, ahsanta. Kemudian aslama. Inzar. Nah, Ustaz. Aslama yuslimu islaman muslimun muslamun aslim la tuslim muslamun muslamun uslima yuslamu. Baik, ahsanta. Pak Abu Khairi mau mencoba, Pak?
Nah, suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Masih kurang jelas, Pak. Baik, mungkin dikondisikan dulu. Suaranya masih pecah. Atau mungkin bisa diulang ya dari Mas Ando. Pak Abu Khair mungkin ini dulu dikondisikan karena suaranya masih pecah. Baik, padahal anfaqo. Mas Erlando, Oh, Ustaz, yang anfaqo ya Ustaz. anfaqo. Anfaqo yunfiqu anfaqo yunfiqu infaqon munfiqun munfaqun unfiq la tanfiq munfaqun Unfik, munfaqun unfik. Afwan, amrnya. Infik Ah, aneh infik coba la tanfiq diingat-ingat lagi. anfaq atau infak Af'ala yuf'ilu if'alan ilun muf'alun. ifal ya infak ya Ustaz ya infak Amrnya la tanfaq af'il anfik la wa ulang Ustaz ya anfiqu mimma. anfik anfaqo yunfiqu infaqon munfiqun munfaqun anfiq la tanfiq munfaqun Kalau munfaqun amrnya domah. anfiq la tanfiq Anfik la tunfik. Hah? Anfiq la tunfiq munfiqo yunfaqu Oke. Kemudian Abdul Somad lagi ya. Ada khola. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Adkhala yudkhilu idkhalan mudkhilun mudkhalun adkhil la tudkhil mudkhalun mudkhalun udkhila yudkhalu. Oke. Mas Inzar satu lagi ya. Anzala. Naam, Ustaz. Anzala yunzilu inzalan munzilun munzalun anzilla tanzil munzalun munzalun unzila yunzalu. Baik. Untuk berikutnya tasrif asli ya, bisa juga menggunakan nada misalnya kalau bisa gitu kan. Bisa juga menggunakan tasrif seperti yang ada dalam amsilah tasrifiyah. Misalnya fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun juga boleh, atau sebagaimana yang dalam kitab yang kita gunakan, sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Kafi juga boleh, tanpa fahuwa, tanpa wa dzaka, dan menyesuaikan saja. Baik, at-tasriful far'i yang pertama al-madil ma'lum, fi'il madinya, dan ini diikuti saja masing-masing tanpa perlu mengaktifkan mikrofon suara. Af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum, af'alti, af'altuma, af'altunna, af'altu, af'alna. Al-mudhari'ul ma'lumu
yuf'ilu, yuf'ilani, yuf'iluna, tuf'ilu, tuf'ilani, yuf'ilna, tuf'ilu, tuf'ilani, tuf'iluna, tuf'ilina, tuf'ilani, tuf'ilna, uf'ilu, nuf'ilu. Kemudian tasrif far'i berikutnya al-masdar. Al-masdaru. Ini ada mimnya ya. Terusnya al-masdaru, masdar. If'alan, if'alaini, if'alatin. Ismul fa'ili muf'ilun, muf'ilani, muf'iluna. Muf'ilatun, muf'ilatani, muf'ilatun. Ismul maf'uli muf'alun, muf'alani, muf'aluna. Muf'alatun, muf'alatani, muf'alatun. Atas mudzakkar, yang bawah muannas. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna ganda, yang ketiga jamak. Fi'lul amri af'il, af'ila, af'ilu, af'ili, af'ila, af'ilna. Fi'lun nahi la tuf'il, la tuf'ila, la tuf'ilu, la tuf'ili, la tuf'ila, la tuf'ilna. Ismu zamani wal makani muf'ilun, muf'ilani, muf'ilatun. Al-madil majhulu, madi majhul, pasif. Uf'ila, uf'ila, uf'ilu, uf'ilat, uf'ilata, uf'ilna. Uf'ilta, uf'iltuma, uf'iltum, uf'ilti, uf'iltuma, uf'iltunna, uf'iltu, uf'ilna. Al-mudhari' al-majhulu, fi'il mudhari' majhul, pasif. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Dan perlu dicatat, Bapak-bapak sekalian, ini hanya sebagai pengingat ya. Mungkin semuanya sudah paham. Ketika kita melihat suatu fi'il, fi'il apa saja ya. Fi'il madi, maklum, mudhari' maklum, madi majhul, mudhari' majhul, fi'il amr, fi'il nahi. Kita harus tahu dhamir apa yang terkandung di dalamnya. Ya kan? Ya itu perlu ya. Terutama nanti untuk terjemah. Misalnya fi'il amr, kita lihat. Af'il, ini domirnya apa? Anta, Ustaz. Anta. Af'ili, anti. Anti. Nah, coba, ini hanya 3 ya. Udah. Atau ini coba, yang majhulnya. Sama saja dengan yang maklumnya. Coba langsung, tanpa ini kan. Uf'il tunna. Hunna. Hah? Antunna. Kunna atau Antuna antunna? gitu. Antuna, antuna. Antunna ya. Nah, Baik. Ya demikian ya. Kan nanti di sini ada tamrin, latihan-latihan, itu ada menentukan sigoh dan menterjemah. Dan itu perlu nanti kita harus paham, mengetahui apa domirnya. Baik. Kemudian fawaidu af'ala. Silahkan satu orang yang ingin membaca. Ya, baca semua boleh. Baca dulu. Nanti anak ulang. Ana Ustaz. Ya, Fadol. Nizar. Qawaidu af'ala. Al-wahid litta'diyati ghaliban. Idza kana aslul fi'li laziman sara muta'addiyan liwahidin mithlu karuma 'aliyun akramtu 'aliyan nazala al-mataru anzalallahu al-matara. فإذا كان متعديا لواحد صار متعديا لاثنين مثل فهم علي الدرس أفهم الأستاذ عليا الدرس لبس أحمد القميص ألبس علي أحمد القميص. Baik. Mafhum? Ahinzar? Mafhum Ustaz. Atau ini? Mau coba diterjemah?
Lita'diyah ghaliban. Ana paham itu aja Ustaz. Cara pengertiannya aja Ustaz. Nah, baik. Mungkin Ana dulu ya. Baik. Untuk fawaid di ini juga ada ya. Di Amsyilah Tasrifiyah juga ada, tapi contoh-contohnya lebih banyak di kitab ini. Dan juga di beberapa referensi yang lain ada fawaid wazan thulathi mazid ya. Bisa dirujuk nanti. Fawaidu af'ala. Fawaidu jam'u min faidah. Faidatin. Faidah ya, faidah bahasa sarapan. Faidah atau uh, makna ya, dari bab wazan af'ala. Yang pertama al-awwalu lit-ta'diyati ghaliban. Ta'diyah ini istilah ya, istilah. Uh, ya tidak kita artikan secara bahasa ya, dia. Tapi maknanya di sini menjadi muta'addi. Memuta'addikan fiil lazim. Yang sebelumnya lazim. Ada pula nanti yang sebelumnya sudah muta'addi memiliki satu objek, kemudian menjadi memiliki dua maf'ulun bihi, dua objek. Kita lihat ghaliban maksudnya di sini mayoritas secara global. Secara global faedah dari wazan af'ala adalah ta'diyah. Adalah ta'diyah. Artinya ya, gampangnya memuta'addikan fiil lazim. Ada bentuk fiil lazimnya, kemudian menjadi fiil muta'addi. Lazim tidak memiliki objek, menjadi muta'addi, memiliki maf'ulun bihi atau objek. Idza kana aslul fi'li laziman. Jika asal dari suatu fi'il laziman adalah fi'il lazim yang tidak membutuhkan atau tidak memiliki objek, tidak memiliki maf'ulun bihi, misalnya qama Muhammadun, atau yang gampang apa? Dakhala misalnya. Dakhala Muhammadun. Masuk, atau kharaja. Kharaja Muhammadun itu fi'il lazim. Muhammad telah keluar, tidak ada objeknya. Shara muta'addiyan li wahidin. Ketika diubah ke bentuk wazan af'ala, shara muta'addiyan li wahidin. Shara menjadi, berubah menjadi muta'addiyan li wahidin. Li wahidin maknanya untuk satu maf'ulun bihi. Untuk satu maf'ulun bihi, artinya menjadi memiliki satu maf'ul bih yang sebelumnya tidak ada maf'ul bih, menjadi memiliki objek. Kita lihat contohnya. Mithlu karuma aliyun. Ali itu karuma mulia. Mulia, tidak ada objeknya. Tidak ada maf'ulun bihnya. Tidak ada maf'ulun bih. Apa di sini semua mafhum ya? Apa itu maf'ulun bih? Ada yang belum Afwan paham? Ustaz, suara antum macet-macet. Suaranya kenapa? Macet Ustaz. Putus-putus. Ya, putus-putus Ustaz. Putus-putus. Nah.
Afwan, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Afwan? Afwan, apakah sudah jelas? Sudah, Ustaz. Jelas, Ustaz. Afwan, tadi suaranya. Tadi yang terdengar jelas sampai mana gitu pembahasannya? Misal, Ustaz. Mislu. Mithnu. Ya. Baik. Mithnu karuma aliyun. Afwan, tadi anak bertanya. Di sini apakah ada yang belum paham atau apa itu fi'il lazim, apa itu fi'il muta'addi? Afwan, Ustaz, mungkin boleh dijelaskan sedikit, Mungkin globalnya saja ya. Ya, Ustaz. tidak perlu didefinisikan secara istilah yang panjang lebar. Ya, gampangnya fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. Misalnya makan ya. Akala. Akala ini dalam penggunaannya butuh tidak pada objek, butuh kan? Makan apa? Masih munculkan pertanyaan. Makan apa? Ya. Akala Muhammadun khubzan misalnya. Atau lahman. Ahmad memakan uh, daging atau minum susu misalnya. Atau doroba, memukul. Ali, doroba Aliun Ahmada. Ali memukul Ahmad. Siapa yang dipukul? Ahmad. Adapun yang lazim itu tidak butuh pada objek. Tidak butuh pada objek. Tidak memiliki objek atau yang disebut dengan maf'ulun bihi. Yang dikenai suatu perbuatan. Atau yang dikenai sasaran perbuatan. Misalnya, contoh yang ada di sini. Karuma. Yang berkaitan dengan sifat. Misalnya besar, kecil. Dan biasanya sifat itu, dan perlu diketahui, dan rasa yang pernah ikut kelas sorof 1 sudah paham ya. Sifat dalam bahasa Arab itu ada fiilnya, dan umumnya di atas wazan faula yaf'ulu. Di atas wazan faula yaf'ulu. Karuma mulia. Karuma aliyun. Ali itu mulia. Ali itu mulia. Butuh tidak pada objek, pada maf'ulun bih? Tidak, Ustaz. Tidak. Nah, ketika afwan, ketika karuma yang di atas wazan fa'ula diubah ke wazan af'ala yuf'ilu. Nah, kita lihat di sini akramtu. Ini domirnya ana ya. Nanti ada akromu. Nah, pada domir ana akramtu aliyan. Saya telah memuliakan Ali. Saya telah memuliakan. Nah, secara logika saja kita bisa paham bahwa kata memuliakan itu butuh pada objek. Beda dengan mulia. Beda antara mulia dan memuliakan. Beda antara keluar dan mengeluarkan. Baik. Kemudian nazalal mataru. Nazala turun. Nazala turun. Tidak butuh pada objek. Nazalal mataru. Hujan itu turun. Telah turun. Nazala fa'ala. Nazala yanzilu. Turun. Nah, ketika nazala diubah ke bentuk wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala. Ini anzala. Dia berfaedahkan ta'diyah. Anzalallahul matara. Allah, jangan lupa ketika kita mengartikan ya jumlah fi'liyah kita artikan dahulu dari fa'ilnya. Anzalallahul matara. Allah telah menurunkan hujan itu. Mana objeknya? Mana maf'ulun bihnya?
al-matara. Yang akrama tadi, akramtu, objeknya adiyan. Nazala, turun. Anzala, menurunkan. Afwan, mafhum sampai di sini. Insyaallah mafhum Ustaz. Baik. Pak Abu Khairi, mafhum Pak? Atau ada yang kurang? Izin Ustaz. Oke, Mas Abdul Somad. Jadi tadi yang mutaaddi itu yang karuma itu saja. Yang apa? Yang lazim itu Ustaz. Ya, karuma lazim. Nah, berarti itu yang tidak butuh maf'ul begitu. Nah, Nah, itu kalau yang saja. akramtu ini Ustaz, Akramtu, akram. dia muta'addi liwahidin. Nah, Butuh berarti pada itu yang objek. Untuk satu objek. berarti yang diterangkan di sini yang akramtu itu Ustaz. Akramtu Nah, yang anak. akramtu, nah. Ketika dikatakan muta'addi, yes. Nah, misalnya muta'addiyan liwahidin, itu berarti ada bentuk sebelumnya ya. Ini kan asalnya karuma fi'il mujarradnya. Nah, mazidnya telah mengalami tambahan huruf. Nah, ya jadi muta'addi. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Dan perlu dicatat tambahan huruf dalam bahasa Arab itu mempengaruhi makna secara asal ya. Meskipun terkadang tidak. Nanti kan kita ini ya. Baik. Kita lanjutkan faidza kana muta'addiyan liwahidin. Yang pertama tadi kalau ada idza kana, nah itu ada rincian-rincian. Rincian pertama, rincian kedua. Ini rincian kedua. Faidza kana muta'addiyan liwahidin, jika suatu fiil uh, adalah berupa fiil muta'addi liwahidin untuk satu maf'ulun bih. Artinya memiliki satu maf'ulun bih. Yang sebelumnya yang di atas tadi tidak ada maf'ulun bihnya, disebut dengan lazim. Adapun jika ada suatu fiil pada asalnya sudah memiliki maf'ulun bih, sudah memiliki objek. Sara muta'addiyan litsnaini, maka ketika diubah ke bentuk wazan af'ala, maka ada beberapa fiil, tidak semua fiil. Ada beberapa fiil menjadi muta'addiyan litsnaini, menjadi muta'addi untuk dua objek, artinya menjadi memiliki dua maf'ulun bih, dua objek. Sebelumnya memiliki satu objek, ketika diubah ke bentuk af'ala ada beberapa fiil yang menjadi memiliki dua maf'ulun bihi. Mithnu fahima aliyun ad-darsa. Fahima ini fiil dan dia sudah muta'addi. Sudah muta'addi untuk satu objek. Sudah memiliki satu objek, satu maf'ulun bihi. Mana maf'ulun bihinya? Ad-darsa. Ali fahima ad-darsa, telah memahami pelajaran itu. Nah, ketika fahima, fi'il fahima di atas wazan fa'ila diubah ke bentuk wazan af'ala, yakni afhama, maka nantinya menjadi memiliki dua objek. Kita lihat contoh. Afhama al-ustadzu aliyan ad-darsa. Ustadz itu telah afhama, memahamkan, memberi pemahaman atau memahamkan Ali pelajaran itu. Ustadz itu telah memahamkan Ali pelajaran. Aliyan objek pertama, maf'ulun bih yang pertama. Ad-darsa maf'ulun bihi yang kedua. Dan maf'ul bih itu bisa lebih dari satu ya dalam satu kalimat. Baik. Kemudian labisa Ahmadu al-qamisa. Ahmad labisa memakai kemeja itu. Labisa muta'addi, sudah memiliki maf'ulun bih. Ketika diubah ke bentuk wazan af'ala jadi albasa, menjadi memiliki dua maf'ulun bihi. Albasa Aliun Ahmada al-qamisa. Ali memakaikan. Labisa memakai. Albasa memakaikan.
Ali memakaikan Ahmad ke meja itu. Mafhum sampai di sini? Di ta'diyah ghaliban. Insyaallah. Pak Abu Khairi bagaimana? Tuh, suaranya masih ini. Kurang ini. Tuh, Pak. Izin Ustaz. Nggih. Jadi yang pertama itu yang tidak ada maf'ul sama sekali Ustaz ya. Iya, tidak ada maf'ul sama sekali. Terus yang kedua ini ada satu maf'ul ketika dibuat jadi apa tadi Ustaz? Di atas wazan af'ala. Af'ala menjadi dua maf'ulnya Ustaz. Iya, menjadi dua maf'ul bihnya. Tetapi itu tidak semua maf'ul bih ya. Hanya yang setahu Ana tidak semua, hanya beberapa ya. Ada Meskipun pengecualian nggak Ustaz? nanti coba Ana cek kembali ya, apakah di sini mutlak seluruhnya atau tidak. Apakah semua yang memiliki maf'ulun bih ketika diubah ke bentuk af'ala menjadi memiliki maf'ulun bih? Karena fiil yang memiliki dua maf'ulun bih itu terbatas ya. Terbatas. Di Muyassar juga ada ya. Di kitab-kitab nahwu ada. Jadi, untuk jawaban pastinya besok Anda singgung ya. Semoga Anda ingat, kalau lupa bisa diingatkan. Baik. Begitu Mas Abdul Somad. Nah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Atsani yang kedua lisayrurah menjadikan. Dari kata soro yasiru menjadi. Yani artinya ada perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mithnu contohnya athmarul bustanu. Al-bustan kebun ya, kebun. Kebun itu athmara menjadi berbuah. Nah, sebelumnya tidak berbuah. Athmara menjadi berbuah atau telah berbuah. Awraqa syajaru pohon itu awraqa berdaun, telah berdaun. Ya, artinya sebelumnya tidak berdaun. Nah, nanti ya terjemahnya yang paling enaknya lah yang digunakan. Tadi kan sayrurah maknanya menjadi. Athmarul bustanu kebun itu menjadi berbuah. Nah, meskipun tidak ada kata menjadi dalam terjemah, kita sudah memahaminya. Ya, intinya paham maknanya. Asal itu jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja, tidak apa. Ini Ustaz, berarti ini tidak ada pengaruh terhadap harokat setelahnya Ustaz. Misalkan asyajaru itu begitu. Ya, Asyajaru. asyajaru di sini dia sebagai fa'il Nah, dari auraqo. nah Ustaz. Nah, mana fa'ilnya asyajaru? Mana fi'ilnya auraqo? Athmara auraqo. Nah, coba ini lazim atau muta'addi? Mutaaddi. Lazim. Dari Lazim. makna coba, dari maknanya. Lazim Ustaz. Lazim ya. Mas Abdul Somad lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim ya. Tidak butuh pada runbih ya. Nah, Ya. Karena diingat ada di sini kata ghaliban. Jadi ketika ada faedah 1, 2, 3 ya penting banyak menelaah ya. Tidak setiap wazan di atas wazan af'ala itu wazannya ta'diyah. Semua faedahnya soirah. Jadi kita menyesuaikan wazan ini maknanya apa? Sebenarnya ada satu hal ya itu pentingnya kita banyak menelaah atau banyak ikut kajian kitab. Nah, karena memang tidak cukup dengan melihat contoh-contoh saja.
Baik, kita lanjutkan. Ats-tsalitsu lil wijdani. Wijdan ya, ya, maknanya mendapati sesuatu dalam suatu keadaan. Mendapati sesuatu dalam keadaan tertentu. Ini definisi mudah ya. Definisi mudahnya demikian. Mendapati. Mendapati sesuatu dalam keadaan tertentu. Misnu abakhaltuhu, abakhaltu, af'altu, di atas wazan af'ala. Domirnya apa? Ana, saya. Abakhaltuhu, ai, ada ai, ada aya, ada ayu, ada ayya, ini ada banyak. Nah, ai ini apa arti ai? Ai merupakan ada tu tafsir, ya, piranti atau alat untuk menafsirkan kata sebelumnya. Bisa kita artikan yaitu, ya, yaitu. Misalnya abkhaltuhu, yaitu artinya ini. Wajadtuhu bakhilan. Abkhaltuhu yaitu tafsirannya atau maknanya wajadtuhu bakhilan. Saya mendapatinya dalam keadaan bakhil, dalam keadaan pelit. Abkhaltuhu, abkhaltu Ahmada misalnya. Apa? Jangan Ahmad ya. Siapa misalnya? Zaid. Abkhaltu Zaidan. Saya mendapati Zaid dalam keadaan bakhil. Ai wajadtuhu bakhilan. Kemudian wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wala tuti' mana di atas wazan af'ala aghfalna. Domirnya apa? Nahnu aghfalna. Apa makna aghfalna? Ai yaitu artinya man wajadana qalbahu ghafilan. Ada kata wajada. Man wajadana qalbahu ghafilan. Nah, orang yang kami dapati hatinya dalam keadaan ghafil, keadaan lalai, dalam keadaan lalai. Ini surah Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Aghfalna maknanya man wajadana qalbahu ghafilan. Ketika ada fiil berfaedahkan lil wijdan, nah, di situ ada kata wajada yajid. Wajada mendapati. Ya, wijdan ya. Ada kaitannya dengan fiil wajada mendapati. Afwan, mungkin kita cukupkan sudah lewat 38 sampai di sini yang ditanyakan. Betul? Izin Ustaz, Oke. mungkin di sini bisa nanti disertakan wazan-wazannya Ustaz. Misal kayak yang apa yang takdiyah itu wazannya seperti apa saja Ustaz? Baik. Karena tentu semuanya terbatas ya. Semuanya terbatas. Jadi tidak ada ya untuk menambah ini Anda harus membuka referensi lain gitu ya. Kitab lain. Artinya tidak ada kamus yang secara khusus wazan af'ala dia apa saja fiilnya kemudian dituliskan. Tapi ya, nanti anak akan coba uh, mencari di referensi lain ya, Mas Abdul Somad. Nah, Nah, artinya jazakallah tambahan ya. khair Ustaz. Nah, Oh, ya. Tapi intinya tetap yang menjadi pokok untuk diingat, untuk dipahami adalah contoh-contoh yang ada dalam kitab ya. Karena nanti ujian tugas 1, tugas 2 dan ujian akhir besar kemungkinan pengurus akan mengambil dari kitab ini. Tapi sangat bagus nanti Anda coba carikan tambahan fil-fil lainnya. Nah, baik, nah, sedikit tambahan Bapak. Sini Bapak hanya satu ya. Nanti ada Pak Anton untuk berikutnya. Eh, hampir lupa tadi. Ini tugas ya, tugas. Tasrif asli.
Ana akan kirimkan di grup nanti tabel tasrif. Jadi tasrif ini harus kita hafalkan dari awal sampai akhir. Nah, itu sifatnya tadi wajib. Dan untuk meringankan sebenarnya eh, ada arahan untuk disetorkan di akhir. Tapi Anda berikan keringanan tasrif asli yang jumlahnya ada 20-an ya, 24 kalau tidak salah. Itu bisa disetorkan dari sekarang. Bisa disetorkan dari sekarang. Misalnya af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'illa tuf'il muf'alun muf'alun muf'ila yuf'alu. Nah, bisa disetorkan dari sekarang melalui WA. Direkam kemudian dikirim ke anak. Tapi permintaan anak kalau bisa menggunakan muzun, menggunakan akroma, ahsana, aslama. Tapi jika merasa kesulitan menggunakan wazan juga boleh. Ini untuk meringankan. Karena nanti hafalan tasrif ini, dan ingat tasrif asli saja, far'i tidak ikut. Tasrif asli saja. Nanti akan masuk di nilai akhir. Begitu saja. Ada yang disampaikan lagi? Cukup, Ustaz. Oke. Ustaz, kalau akalnya itu lazim saja. Gimana? Kalau fil akala, makan, itu Makan. lazim. Iya, makan itu lazim ya. Nah, tadi Anda sempat jadikan contoh muta'addi ya. Hmm. Kalau kalau misalkan Ali makan roti gitu berarti gimana Ustaz? Akala gitu. Ya, kalau makan roti ya, rotinya objek ya, maf'ulun bih. Tapi akala itu Allahu a'lam ya. Di beberapa kitab dia termasuk fiil lazim. Lazim atau muta'addi? Anak sedikit lupa, tapi seingat anak lazim. Atau Tapi atau mungkin terkadang juga munculkan pertanyaan kan, makan apa? hmm, Ya coba anak cek sebentar, sebentar saja. Ustaz. Iya, dia termasuk fiil lazim ya. Kalau contoh termasuk qara'a, syariba, nama itu lazim. Tapi seperti yang ditanyakan Pak Arlun tadi saja dia tapi mungkin dari sisi maknanya lazim ini boleh tidak memiliki maf'ulun bih gitu kan. Ya, secara asal ya boleh makan ini tidak memiliki maf'ulun bih. Hmm. Eh, Atau sehingga wazan akala gitu enggak. jumlah atau kalimatnya sudah sempurna gitu. Nanti dari sisi atau tinjauan jumlah eh, ya, ya, kalimat sempurna. Nah, Nah, nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh, baik, Pak. Besok coba pakai mikrofon karena kurang jelas juga dengar suara sebenarnya. Baik. Ya, nanti jawaban terkait yang ditanyakan kalau mampu Anda tambahkan besok. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan.